Shalom saudaraku sekalian, jumpa kembali dengan kami tanggal 31 Januari pukul 20:10 saudaraku ya. Hari ini hari Jumat. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang terbukanya rahasia akhir zaman dari kitab Wahyu saudaraku. Dan kita sudah sampai di pasal yang 10 dengan subtemanya kitab terbuka saudaraku. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia pun berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Bapa Yahweh, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil gulungan kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Saudaraku, apa maknanya saudaraku? Maknanya adalah turunlah malaikat yang kuat. Tidak ada yang lebih kuat dari siapa saudaraku? Yeshua. Jadi yang Yohanes lihat adalah Yesua. Yang Yohanes katakan malaikat, dia adalah Yesua saudaraku ya. Yesua turun berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya. Mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Begini penjelasannya saudaraku. Berselubungkan awan, artinya Yesua melingkupi kita dengan awan kuasanya. Pelangi di atas kepala, apa artinya? Bapa Yahweh mengingat janjinya untuk tidak melenyapkan manusia dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh.
Maka itu simbol pelangi berada di belakang tahta Bapa Yahweh. Maka dikatakan di sini pelangi di atas kepala. Nah, mukanya seperti matahari. Artinya mukanya ini, wajahnya ini memancarkan kasih dan terang dari Bapa Yahweh yang mampu menyinari seluruh dunia atau seluruh hidup kita maksudnya. Sedangkan kakinya bagaikan tiang api. Maknanya saudaraku, kekuatan Yesua untuk melindungi kita yang taat pada firman-Nya. Dan juga untuk menghukum bagi yang tidak taat, sangat besar dan tak terkalahkan ya. Jadi kekuatan Yesua HaMasiah itu sangat besar dan tidak terkalahkan. Memegang gulungan kitab kecil yang terbuka, apa maknanya? Memegang tanggung jawab untuk menjaga pesan dan menyerahkannya kepada yang dipilih untuk menuliskannya dengan bahasa manusia dan menjadikannya sebuah kitab ya saudaraku ya. Jadi pada saat Rasul Yohanes dipilih, maka dialah orang itu saudaraku ya. Nah, menginjakkan kaki kanan itu menunjukkan kemahakuasaan dari Bapa Yahweh di atas laut dan kaki kiri di atas bumi. Artinya apa? Kekuasaan Bapa Yahweh yang menguasai laut dan menguasai surga dan menguasai bumi ya saudaraku ya. Jadi saya ulangi lagi ya, menginjakkan kaki kanan di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Maknanya menunjukkan kemahakuasaan Bapa Yahweh yang menguasai surga dan bumi saudaraku ya. Jadi siapa lagi yang punya kuasa di atas Bapa Yahweh? Enggak ada ya saudaraku. Yahweh dan Yesua adalah satu pribadi. Ia berseru dengan suara yang nyaring, sama seperti singa yang mengaum saudaraku. Sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Malaikat yang kuat itu Yesua sendiri. Ketujuh guru itu adalah 7 kelompok pasukan Yesua. Ya, dalam artian 7 jemaat dan 7 malaikat ya. Ingatlah yang tertulis, tidak ada penundaan lagi. Nyamuk. Ketika Yesua mengangkat tangannya, maka bergoncanglah laut dan bumi. Dan ingatlah yang tertulis saudaraku, tidak ada penundaan lagi. Maka pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, artinya genaplah sudah atau sudah selesai semua nubuatan yang disampaikan oleh Bapa Yahweh kepada para nabi. Jadi saudaraku, kalau yang kemarin saya juga sempat bercerita dan beberapa hamba Tuhan juga sudah membuatnya menjadi bahan khotbah. Memang dari para pendoa syafaat dan kita semua yang dekat sama Tuhan sudah mulai mendengar suara sangkakala itu. Tetapi baru pribadi lepas pribadi. Meskipun di Amerika juga sudah terdengarnya, tetapi belum mendunia saudaraku ya. Jadi kita tunggu nanti mendunianya ya. Sebetulnya itu baru suara sangkakala yang mengingatkan, ayo bangun, waktunya sudah dekat. Ayo bangkit, dengarkan hamba-hambaku. Bangkit kalian yang masih terlena, yang masih tertidur. Ayo bangkit, karena tidak ada penundaan lagi. Sudah selesai waktunya ya. Jadi Yesua menyerahkan gulungan kitab kecil di tangannya kepada Yohanes. Yohanes merupakan orang pilihannya yang dilayakkan untuk menerima kitab tersebut dan harus segera menyiarkannya. Begitu pula kami ketika
mendapatkan tugas untuk menuliskan, menjadikan sebuah buku. Kemudian apa yang mendasari pertama kali adalah dari kitab Ester. Pasal 3 ayat 14 ya. Salinan surat itu harus diundangkan ke tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu, saudaraku ya. Jadi kami mencetaknya, kami bahkan tidak mencari donatur kemanapun ya. Jadi kami menggunakan uang pribadi kami karena kami tidak mau menunggu-nunggu, karena kami menangkap pesannya bahwa waktunya sudah dekat. Kami cetak 200 buku saudaraku, dan 200 buku itu sudah dibagikan. Hanya tinggal 1 buku di tangan saya saudaraku. Kemarin ada seorang ibu yang, bagaimana Bu cara mendapatkan bukunya? Kami tidak jualan buku, tapi kami akan mencetakkannya bagi Anda. Doakanlah kami supaya memperoleh berkat, sehingga kami bisa menggandakan buku ini lagi, sehingga kami bisa membagikan kepada Anda yang membutuhkannya ya. Karena apa? Kalau internet di shutdown, maka semua pengajaran yang ada di dalam internet tidak lagi bisa kita lihat. Itu jawaban dari Yesua. Kenapa kok aku harus cetak buku Tuhan? Ini kan yang gak kecil biayanya, begitu ya. Tapi Yesua HaMasiah mengatakan apa? Karena buku ini nanti yang masih tinggal ketika mereka gak punya bacaan lagi, begitu ya. Selain Alkitab yang Anda pegang. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ini yang ada hanya yang diterima Rasul Yohanes, belum dengan maknanya ya. Jadi masih sulit untuk membaca kitab Wahyu, mengerti maknanya. Maka saya diperintahkan untuk membuat buku ini saudaraku ya. Dan gini saudaraku, kalau nabi palsu itu ada maksud dan tujuan. Saya tidak ada maksud mencari uang ya saudaraku. Kalau saya mencari uang, saya sudah sertakan, cantumkan rekening di YouTube saya. Tapi saya tidak melakukannya ya. Dan saya mencukupkan semuanya dengan hasil kerja keras saya sendiri. 1. 2. Saya tidak ingin berusaha mendapatkan jemaat. Tidak. 3. Saya tidak berusaha mendapatkan pengikut. Tidak. Kalau saya menyarankan Anda untuk mensubscribe dan membawa teman-teman untuk melihat YouTube ini, itu kenapa? Karena agar firman ini cepat didengar oleh seluruh bangsa, suku bangsa, dan bahasa saudaraku ya. Karena waktunya sudah sangat dekat saudaraku ya. Saya tidak berusaha membela diri, tetapi saya menjelaskan saja. Lalu kalau hanya memakai wajah yang berbeda, tahu nggak saudaraku, sebetulnya wajah dari AI itu nggak jauh beda dengan wajah kita saudaraku ya, karena itu dipaskan dengan postur wajah kita. Jadi kalau wajahmu jelek ya jelek aja yang keluar, kalau wajahmu itu lumayan ya lumayan yang keluar AI-nya ya, karena dia mendeteksi bagaimana rupa wajahmu. Jadi kalau ingin melihat wajah saya ya bayangkan saja seperti itu, nggak jauh beda, bedanya mata saya lebih sipit itu aja ya. Nah, saudaraku, saya masuk lagi ya ke dalam kitab Wahyu karena saya sudah jelaskan ya saudaraku ya. Jadi kalau Anda menggunakan ayat Alkitab sederet banyaknya begitu, itu yang digunakan oleh orang-orang Farisi untuk menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan ya, karena tugas saya hanya membacakan. Dan saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai nabi. Saya juga tidak pernah menyebut diri saya sebagai pendeta, nggak pernah. Jadi saya hanya menyebut diri saya ini petugas yang disuruh membacakan, dan saya ini petugas yang disuruh menuliskannya ya. Jadi saya tidak pernah mengeklaim diri saya sebagai apapun dan siapapun. Saya hanya menyampaikan, hanya menuruti saja ya. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Makasih. Kita lanjutkan. Yohanes merupakan orang pilihannya yang dilayakkan untuk menerima kitab tersebut dan harus segera menyiarkannya. Kitab yang diterima Yohanes akan tetap menjadi sebuah rahasia sampai akhir zaman. Halo, benar kan? Jadi tetap rahasia sampai akhir zaman. Oleh sebab itu Yohanes diminta untuk bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja.
Karena saat Yohanes menerima penglihatan untuk menuliskan kitab ini, jarak dengan waktu kesudahannya masih sangat jauh bagi waktu manusia. Kalau bagi waktunya Tuhan mungkin tinggal sehari 2 hari, tetapi bagi waktu manusia masih sangat jauh. Namun sangat dekat dengan hitungan waktu bagi Bapa Yahweh. Maka Yesua ingin agar manusia mempelajari dan menyelidiki arti dari kitab tersebut. Makanya disuruh meteraikan, saudaraku. Pada saat ada, ini yang harus dicamkan ya. Pada saat ada seseorang yang dipakai Yesua ya. Jadi pada saat ada seseorang yang dipakai Yesua untuk menyingkapkan kitab ini dengan sederhana, dengan jelas, dapat dimengerti dengan mudah oleh semua pembacanya ataupun yang menyimaknya, yang mendengarnya, maka ketahuilah saudaraku bahwa saatnya telah tiba. Karena rahasia yang selama berabad-abad telah disingkapkan, saudaraku ya. Dulu waktu saya mengikuti doa malam pada hari Pentakosta di sebuah gereja karismatik ya. Waktu itu saya ikut di sana, dibangun roh saya di sana. Nah, saudaraku, itu ada seorang hamba Tuhan yang sekarang melayani di Sulawesi di daerah Palopo. Ya, saya memanggilnya Kak Fian. Terima kasih Kak Fian, jikalau engkau menonton channel ini. Waktu engkau mendoakanku saat itu mungkin engkau tidak menyadarinya. Tetapi kawanmu Kak Efren itu mau mendoakan saya dan Kak Efren gak bisa mendoakan saya. Ya, jadi engkaulah yang menumpang tangan ke atas kepala saya. Dan engkau berkata, kepadamu diberikan rahasia yang berabad-abad, kunci yang berabad-abad. Dan saya terus menggumulkannya, apa maknanya, apa artinya. Ternyata ini menulis makna dari kitab Wahyu. Terima kasih ya Kak Efren, Kak Fian, engkau yang telah dipakai untuk mendoakan kami. Terima kasih. Nah, saya ulangi lagi ya. Pada saat ada seseorang yang dipakai Yesua untuk menyingkapkan kitab ini dengan sederhana, dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh semua pembacanya, maka ketahuilah bahwa saatnya telah tiba. Karena rahasia selama berabad-abad telah disingkapkan, telah dibukakan. Ya, nanti Anda tanya pada diri Anda, yang saya bacakan dari pasal 1 sampai pasal 10 ini, apakah Anda pusing untuk mendengarnya atau Anda jelas menerimanya? Ya, kitab kecil tersebut adalah kitab akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Di mulut terasa manis karena mudah untuk ditulis dan dibacakan. Di perut terasa pahit karena susah dicerna, diartikan dan dimengerti. Itu maksudnya ya. Kemudian bentar saya scroll. Sudah. Jadi pasal 10 sampai di situ saudaraku ya. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah dimengerti. Kitab kecil itu adalah kitab akhir zaman, yaitu kitab Wahyu. Di mulut terasa manis karena mudah untuk ditulis dan dibacakan. Di perut terasa pahit karena susah dicerna, diartikan atau dimengerti. Terima kasih saudaraku. Demikian pembahasan kita hari ini dan kami berdoa agar Anda semua diberkati, Anda semua dilepaskan dari segala ikatan dunia ini, dan Anda semua bisa berfokus, bersolek diri, mempercantik diri, memperindah hatimu, memperindah pikiranmu ya, membuatnya semua menjadi murni, dimurnikan, dan dilayakkan sampai bertemu nanti di udara ya saudaraku ya. Pada waktu Yesua datang dan mengangkat kita di awan-awan, tapi belum ya. Jadi kita nantikan waktu itu ya saudaraku ya. Dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan pasal 11. Ikuti saudaraku, karena makna kitab Wahyu ini disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti ya. Terima kasih. Yeshua HaMashiach memberkati Anda dimanapun Anda berada. Haleluya. Amin.